Selanjutnya, pemaparan materi oleh Pungki Saputra tentang pelatihan regulasi emosi melalui praktik mindfulness. Boleh foto dulu nggak sebelum pada bubar ya? Hidupin kamera sebentar. Nanti Boleh, biar terus Pak Andri. materinya nggak apa-apa. Tinggal yang berapa orang. Oh iya, Pak Andri. Ya. Boleh, oke, kalau gitu saya bantu untuk foto Ya, sesi Pungki fotonya. boleh bantu. Silakan untuk teman-teman para peserta KKN kali ini untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu untuk sesi foto ya. Jadi Pak. Boleh pulang? Ya, também kamera murah. Sudah. Terlihat nggak tuh? Oke, baik. Apa kok? Oi, também kamera mu? Habis. Kira-kira semua ada. Oke, baik. Saya mulai langsung ya untuk sesi fotonya. Ini boleh pose kok teman-teman peserta. Silakan Bapak Ibu juga boleh foto, boleh pose. Oke, saya pandu 1, 2, 3. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ya 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak ya teman-teman peserta. Oke, kalau gitu saya lanjutkan untuk presentasi kali ini dari saya. Izin share screen ya Kak, sebentar. Oke, Kak Pungki. Sebentar ya Kak. Oke, materinya sudah muncul belum ya? Sudah, Kak Pungki. Oke, baik. Terima kasih Kak Fira atas konfirmasinya. Oke, kalau gitu saya izin mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, para peserta yang hadir kali ini. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak dulu nih ke Pak Osman Binur selaku Kepala Dinas Sosial Kota Padang Panjang, terus untuk Rumah Healing dan timnya yang udah memberikan saya kesempatan untuk memberikan pelatihan terkait pengelolaan emosi melalui praktik mindfulness, terus kepada Bapak Andri Hadiansyah selaku membimbing KKN saya dan teman-teman di sini, lalu kepada perwakilan Kelurahan Sialing Atas Padang Panjang yaitu ada Pak Agus Lim dan Pak Beni, tadi ada Pak Beni juga ya, gitu, dan teman-teman peserta semua yang hadir pada acara kali ini. Oke, pada KKN kali ini saya mengusung tema yaitu pengelolaan emosi melalui praktik mindfulness. Nah, tujuannya di sini nanti teman-teman setelah mengikuti pelatihan ini, kita bisa lebih meregulasi, mengelola emosi kita lebih baik gitu. Jadi, misalkan kita punya emosi negatif gitu ya datang ke kita, jadi nanti kita bisa menghadapinya dengan baik gitu. Nanti kita juga ada praktiknya ya terkait dengan teknik pernapasan 478 namanya. Gitu. Oke, tanpa langsung berlama-lama, saya lanjutkan. Saya juga mau berkenalan nih kayak teman-teman yang tadi gitu. Di sini nama saya Pungki Saputra, saya mahasiswa psikologi Universitas Al-Azhar Indonesia, sama kita seangkatan semester 6 yang juga jalanin KKN saat ini. Selain berkuliah juga saya aktif di dalam organisasi dan juga sempat pernah mempromosikan kesehatan mental melalui acara Psikologi 2020 gitu. Nah, nanti buat teman-teman peserta nih, boleh ya di follow Instagram saya, boleh, ini juga boleh. Jadi kita nggak cuma ketemu lewat sini aja, jadi nanti kalau mau interaksi lebih lanjut boleh di Instagram atau LinkedIn ya teman-teman. Gitu. Nah, sebelumnya nih, boleh nggak nih, tadi kan ada teman-teman peserta ya kalau nggak salah ya, boleh nggak? Tadi kan kakak-kakaknya udah pada perkenalan diri nih, nah. Aku juga pengen kenalan sama teman-teman peserta nih. Mungkin saya stop share dulu ya. Tadi kalau nggak salah ada Kak Dea Ameriska, ada Kak Rafais, ada Kak Nadia. Boleh on cam dulu nggak Kak? Mungkin dari Kak Dea kali ya, tadi Kak Dea kayaknya on cam nih. Halo Kak Dea, boleh kita kenalan nggak biar
kita saling akrab juga. Karula boleh minta tolong dipin nggak? Ya, bisa diulang. Iya, Kak Dea, nama lengkapnya siapa nih? Oke, perkenalkan nama saya Dea Meriska. Saya juga mahasiswa seperti kakak-kakak semua. Saya dari Universitas Putra Indonesia Padang, jurusan Sistem Informasi. Oh, informasi ya, Kak. Sekarang udah Sistem semester informasi, ya. berapa? Oh ya, sekarang sudah semester berapa, Kak Dea? Semester 4. Oh, semester 4. Berarti jatuhnya Kak Dea di sini satu angkatan di bawah kakak-kakak di sini ya? Iya. Oke deh, kalau gitu. Makasih banyak ya Kak Dea. Nanti teman-teman juga yang lain boleh kenalan nih, namanya siapa, terus dari apa, terus status pekerjaannya apa nih, kayak Kak Dea kan tadi mahasiswa ya. Gitu. Oke. Kalau gitu terima kasih banyak ya Kak Dea. Salam kenal juga Kak Dea. Oke. Oke, kalau gitu aku lanjutin lagi ya presentasinya. Oke, sebelum masuk ke materi, aku mau ngajarin dulu nih, apa sih emosi itu? Kan kita sering banget nih sebagai manusia tuh setiap hari pasti ngerasain emosi, bergejolak juga ya emosinya, kayak marah, sedih, bahagia gitu loh. Nah, di sini emosi itu adalah keadaan psikologis kompleks yang memiliki 3 komponen berbeda, yaitu adalah pengalaman subjektif, terus ada respon fisiologis, dan ada respon behavioral atau ekspresif. Kita langsung lanjut aja, biar lebih jelas kayak gimana. Di sini ada yang pertama itu ada pengalaman subjektif. Jadi kita kan mungkin sama-sama nih kayak Kak Dea dengan saya kan sama-sama mahasiswa nih. Mungkin pas kita lagi ngerjain tugas gitu ya, tugas terkait perkuliahan, kita agak sedih nih. Misalkan ada nilai kita tuh kurang baik atau gimana gitu ya. Nah itu kan kita pasti ada emosi sedih gitu ya. Nah tapi untuk Kak Dea dan saya nih pasti emosinya tuh berbeda. Jangka emosinya tuh berbeda. Mungkin kalau Kak Dea lebih baik nih untuk meregulasi emosi. Jadi sedihnya tuh kayak ya udah itu udah masa lalu. Jadi kayak saya mesti lebih semangat lagi gitu untuk meraih nilai. Kalau misalkan saya mungkin saya lebih sedih banget nih. Jadi saya mungkin bakal murung dalam beberapa hari. Jadi buat emosi itu pengalamannya subjektif teman-teman, nggak secara universal gitu ya. Jadi nggak bisa disamaratakan gitu. Terus yang kedua ada respon fisiologis. Nah itu tuh respon-respon fisiologis dari badan kita sendiri. Misalkan kalau kita mau ujian itu biasanya kita bakal cemas atau sakit perut gitu ya. Biasanya saya kalau mau ujian tuh pengennya ke toilet mulu kayak gitu. Terus yang ketiga ini respon behavioral atau perilaku. Nah ini tuh sering banget kita gampang banget ngalamin, kayak misalkan kita bahagia itu bakal terlihat senyum, atau sedih bakal menangis gitu ya. Kurang lebih seperti itu untuk elemen kunci emosinya. Nah di sini ada FYI juga nih buat teman-teman peserta. Kalau bagian otak yang namanya amigdala itu memainkan peran yang sangat penting dalam pengaturan emosi dan ketakutan. Jadi di sini ada gambaran di mana posisi letak amigdala itu. Di sini para peneliti itu telah menggunakan pencitraan otak untuk menunjukkan bahwa ketika orang diperlihatkan gambar yang mengancam, itu amigdalanya itu aktif. Jadi udah terbukti kalau amigdala ini mengatur emosi kita dan rasa takut kita kayak gitu. Di sini juga ada perbedaan budaya. Misalkan di Jepang itu orang lebih cenderung menutupi rasa takutnya kalau ada figur otoritas hadir. Sedangkan di sini orang-orang Amerika Serikat tuh lebih cenderung ya udah ngekspresin aja gitu emosinya, maupun positif atau negatif, yang penting itu mengekspresikan apa yang dia rasakan gitu. Di sini ada juga emosi versus mood. Mungkin kita juga bisa ini ya, kayak apa sih tuh bedanya emosi sama mood? Kayaknya gue lagi mood-moodan nih hari ini gitu. Atau enggak, saya lagi emosi nih, bedanya apa ya gitu. Nah, kalau di sini tuh emosi tuh berumurnya pendek tapi intens. Sedangkan kalau misalkan mood itu sebaliknya, umurnya panjang tapi tuh nggak intens gitu. Misalkan di sini kita punya perbedaan pendapat nih pas lagi ada kepanitiaan gitu sama teman kita. Nah, itu kita emosi banget nih sama dia, tapi besoknya udah temenan lagi kayak gitu. Tapi mungkin kalau kita bener-bener dipendam banget nih gitu, itu bisa jadi tuh kita lagi ada mood dari yang kurang tahu ya apa ya mungkin ya. Jadi kalau mood ini tuh
lebih sulit untuk diidentifikasi dibandingkan dengan emosi kayak gitu. Jadi emosi itu umurnya pendek tapi intens, sedangkan mood itu panjang tapi tidak intens dan sulit sekali untuk bisa diketahui apa penyebabnya. Oke, kita kan tadi udah ngobrol-ngobrol ini tentang emosi itu apa. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke regulasi emosinya nih. Jadi untuk mengelola emosi itu biasanya anak-anak psikologi nyebutnya regulasi emosi nih, Bapak Ibu dan para peserta yang lainnya. Regulasi emosi ini itu merupakan seperangkat keterampilan yang membantu kita tuh menjaga sistem emosi itu tetap sehat dan berfungsi gitu. Jadi itu kan karena emosi itu nggak mutlak dan permanen. Jadi kita nih nanti bisa mengelola, artinya itu kita bisa belajar menyesuaikan emosi apa yang kita miliki, intensitasnya seberapa lama, kapan kita memilikinya, dan gimana kita bisa menghadapi emosi itu. Misalkan kalau negatif gitu ya, jadi kita bisa mengelolanya kayak gitu. Ini ada tujuan regulasi emosi. Ini yang saya kasih contreng oren gitu ya. Ini intinya itu kalau tujuan yang pertama itu untuk memengaruhi perubahan pada orang lain. Contohnya misal teman kita sedih gitu ya, dibandingkan dengan kita ngeledekin atau ngetawain teman kita ini ya. Nah, kita tuh mendengarkan curahan hati dia gitu. Terus kita ajak ngobrol gitu. Jadi kita bersimpati untuk mengubah emosi teman kita ini menjadi positif kayak gitu. Nah, terus ada mempengaruhi perubahan pada diri sendiri, sama kayak tadi kalau misalnya kita sedih, itu tujuannya lebih ke mengeluarkan emosi negatif ini gitu. Jadi untuk menjadi lebih positif kayak gitu. Nah, di sini ada model prosesnya untuk di emosi, yaitu yang pertama ada situasi nih. Nah, situasi ini pas waktu emosi ini kita tuh bangkit gitu. Terus yang kedua nih dari situasi kita tuh jadi dapat perhatian ke sana gitu, ke dalam situasi ini. Terus baru ke yang ketiga ada penilaian, dan yang keempat ada tanggapan. Contohnya nih ya, misalkan nih saya punya teman gitu, teman saya A namanya gitu, si A ini menghilangkan tangannya gitu di hadapan saya. Jadi itu situasinya, terus perhatiannya saya kayak lihat ini dia lagi ngilangin tangannya kenapa ya. Terus saya ngasih penilaian, oh mungkin dia udah gak mau temenan lagi kali ya sama saya gitu. Terus mungkin tanggapan saya juga langsung saya tanyain, kamu kenapa, lagi ada apa gitu, terus kok ngilangin tangan kayak gini gitu. Jadi ini proses modelnya. Nah, kadang-kadang kita tuh dalam proses model ini suka menanggapinya secara negatif gitu. Nah, ini ada tips-tipsnya buat teman-teman peserta. Yang pertama nih, dalam situasi itu kita memilih menghindari orang atau situasi yang kurang menyenangkan. Kiranya kalau kita lagi merasa nggak enak, kita deg-degan gitu ya, kita bisa hindarin, atau situasi yang kita bisa hindarin tuh sebaiknya dihindari aja gitu. Terus yang kedua, bisa fokus pada hal lain dalam situasi tersebut. Misalkan kita lagi dimarahin nih sama orang tua misalkan atau dosen gitu, kita masukin gitu apa yang saran mereka kayak gitu, tapi kita bisa mengalihkan fokus kita tuh ke hal lain, misalkan kayak saya dengerin lagu aja deh gitu. Mungkin contoh minimal seperti itu, tapi lebih bagus lagi kalau teman-teman berfokus pada menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Terus yang ketiga itu mengubah cara kita berpikir tentang situasi tersebut. Ini tadi yang udah saya serempet juga, jadi dalam penilaian mungkin kita bisa positive thinking terlebih dahulu daripada untuk negative thinking. Terus yang keempat ada mengubah cara menanggapi. Nah, itu tuh cara menanggapi kita tuh bisa pelan-pelan, pakai pikiran yang dingin, atau nanti kita bisa jelasin juga melalui praktek teknik pernapasan 478 yang juga bisa mengubah cara kita untuk menanggapi emosi seperti itu. Ini ada cakupan regulasi emosi yang baik, tadi juga sudah saya sampaikan. Nah, baru ini kita masuk ke mindfulness, perhatian penuh. Itu adalah praktik untuk menjadi lebih sadar sepenuhnya akan saat ini, dan kita tuh nggak menghakimi diri sendiri gitu. Misalkan kalau kita lagi dapat nilai yang jelek nih dari sekolah atau perkuliahan gitu, kita nggak bilang kalau kita tuh bodoh atau gimana. Nah, tapi kita lebih menerima gitu, tapi kita terus berproses dari adanya stimulus ini kayak gitu. Ini ada konsep dasarnya. Yang pertama itu memfokuskan pikiran. Jadi
dalam mindfulness ini kita nggak boleh yang namanya itu mengosongkan pikiran sama sekali. Jadi kuncinya tadi yang udah saya bahas, mengakui hal ini dengan belas kasih sayang sambil mengembalikan fokus ke nafas kapanpun kita bisa. Gitu. Yang kedua, berada di saat ini, jadi kita nggak ngawang ke masa lalu. Harusnya saya belajar nih gini-gini, terus ke masa depan, harus saya bisa mencapai ini gitu, enggak. Jadi kita fokus aja di saat ini. Terus yang ketiga itu ada keadaan sadar yang berubah. Jadi maksudnya ini adalah kita fokus dalam keadaan saat ini gitu ya, nggak kemana-mana gitu pikirannya, kita bisa tenang, fokus, jadi kita bisa sadar lebih dalam lagi kayak gitu. Nah, kita mulai masuk nih ke teknik pernapasan 478. Ini tuh latihan pernapasan yang sederhana banget. 478 ini maksudnya detiknya gitu. Yang pertama, detik keempat itu kita narik nafas selama 4 detik, terus ditahan selama 7 detik, dan dibuang perlahan-lahan selama 8 detik. Manfaat-manfaatnya dari jurnal ilmu kesehatan itu bisa menurunkan kelelahan, mengurangi kecemasan, terus mengurangi gejala asma, terus meningkatkan manajemen stres juga, hipertensi kita juga bisa berkurang, dan lain-lain. Nah, ini yang tadi udah saya bahas. Yang pertama ini pola pernapasannya, yang pertama kita harus mengosongkan paru-paru udara. Maksudnya nggak dikosongin gitu ya, dipencet, nggak kayak gitu. Maksudnya ini kita perlahan-lahan membuang udara yang ada di paru-paru itu perlahan-lahan melalui mulut gitu. Jadi dibuang aja perlahan-lahan. Kayak gitu. Terus yang kedua ada tarik nafas dengan tenang melalui hidung selama 4 detik. Kita tarik nafas pelan-pelan 4 detik, terus ditahan selama 7 detik. Terus hembuskan nafas dengan kuat melalui mulut. Kalau bisa sampai suaranya wus gitu kalau di PPT nih. Jadi itu selama 8 detik dan diulangi lagi hingga 4 kali. Diulangi ini biar lebih tenang lagi gitu, lebih fokus lagi untuk menjalani kegiatan lagi kayak gitu. Nah, kita mulai teknik pernapasannya nih sekarang. Untuk teman-teman peserta, boleh juga nih kakak-kakak dari KKN kelompok saya juga menyiapkan posisi yang nyaman buat kita praktek teknik pernapasan ini. Ya, silakan untuk dipersiapkan terlebih dahulu ya. Saya siapkan dulu nih untuk back sound-nya. Sebentar ya. Kakak yang lain, teman-teman peserta, boleh juga untuk mematikan kameranya pada sesi kali ini. Silakan untuk fokus masing-masing di tempatnya masing-masing. Sekarang kita mulai ya bareng-bareng gitu. Oke, yang pertama kita tarik nafas selama 4 detik. Pelan-pelan dari hidung, tarik nafas, mulai. 1, 2, 3, 4. Oke, kita tahan 7 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dibuang. Baik, kita ulangi lagi ya, sekali lagi teman-teman. Tarik nafas perlahan-lahan. 1, 2, 3, 4. Tahan. Yuk dibuang pelan-pelan melalui mulut. Ya, teman-teman boleh dilakukan sendiri sambil saya pandu. Ayo tarik nafas lagi. 1, 2, 3, 4. Ditahan 7 detik.
Baik, yuk buang pelan-pelan melalui mulut. Oke, teman-teman boleh praktekkan sendiri sekarang. Jadi untuk teknik pernapasan ini sangat membantu kita untuk fokus lagi dari emosi negatif ataupun kita sekedar ingin tenang saja. Jadi setelah melakukan teknik pernapasan ini, insya Allah teman-teman bisa lebih tenang. Dan untuk sekedar tambahan, mindfulness ini juga tuh bisa dilakukan dengan hal-hal kecil, nggak perlu dari teknik pernapasan ini. Kayak kita makan, Rasulullah SAW juga mencontohkan kita kalau makan itu nggak boleh penuh-penuh teman-teman. Itu udah termasuk salah satu contoh mindfulness-nya sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu. Yuk kita sekali lagi ya, tarik nafas 3, 4, ditahan 4, 5, 6, 7. Buang pelan-pelan. Baik, kita sudah selesai untuk teknik pernapasannya. Terima kasih banyak kakak-kakak lain untuk pesertanya juga. Kita lanjutkan lagi materinya. Ya, baik teman-teman peserta semuanya, ini teknik pelatihan dari saya sudah sampai ke akhir acara. Nanti untuk teman-teman peserta atau peserta juga semuanya, teman-teman KKKN juga bisa langsung ngeklik nih di link yang sudah saya sediakan. Di sini isinya itu ada buku pengelolaan emosi melalui praktek mindfulness. Itu akan dijelaskan lebih lengkap lagi terkait apa itu emosi, bagaimana kita meregulasi emosi, sampai ada penyedia layanan kesehatan mental yang bisa dihubungi secara online. Ada peer counseling-nya, jadi ada counseling sebaya, jadi kita nggak perlu takut kalau misalkan nanti saya takut nih kalau misalkan cerita ini ke orang yang lebih tua gitu. Jadi ada teman-teman sebaya juga, dan ada juga untuk teman-teman yang sekiranya memang perlu banget bantuan profesional, itu juga ada kontak yang bisa teman-teman cari terkait penyedia kesehatan mental di buku pengelolaan emosi yang sudah saya cantumkan. Baik, seperti itu aja presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman peserta semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Pungki atas pemaparan materinya. Tadi materinya sangat menarik sekali loh Kak. Jadi kita mengetahui tentang emosi, kemudian tadi dijelaskan ada perbedaan emosi dan mood. Kita juga jadi mengetahui cara meregulasi emosi. Kemudian tadi yang terakhir ada teknik pernafasan untuk meregulasi emosi. Terima kasih banyak ya Kak Pungki. Iya, terima kasih Kak Fira udah membantu acara ini. Sama-sama.